Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zen Motion Official, baik yang ada di channel live streaming Facebook, kemudian live streaming TikTok. Alhamdulillah, apa kabarnya malam hari ini? Setelah mengucapkan rasa syukur kepada Allah serta salawat salam kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan dan perkenankan saya Zen Musin mengucapkan selamat malam dan selamat berbahagia bagi Anda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang luas dan diberikan kemudahan segala urusan dunia dan akhirat. Pada malam hari ini kita mungkin lebih rileks ya. Lebih rileks dan lebih santai membicarakan tentang Islam dan kesetaraan. Kenapa saya tertarik membicarakan Islam dan kesetaraan? Bukan karena beberapa minggu-minggu terakhir ini terjadi perdebatan sengit ya, ketika membicarakan tentang nasab tentang nasab tertentu. Enggak, sama sekali tidak. Kan ini semata-mata karena ingin menjembatani pemahaman yang mungkin ada yang terlalu ekstrim kiri, ada juga yang terlalu ekstrim kanan. Kenapa saya mengatakan ekstrim kiri dan ekstrim kanan? Ada yang sangat pro dan bahkan ada yang sangat kontra. Sampai kemudian kadang-kadang kita melupakan nalar dan akal sehat. Sahabat-sahabat yang ada di TikTok, apa kabarnya semuanya? Semoga Anda sehat dan usaha Anda dimudahkan oleh Allah. Dan sahabat-sahabat yang ada di Facebook, semoga Anda juga semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusan. Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada atau haji perpisahan Rasulullah, atau sering disebut dengan Hajjatul Balagh, atau sering disebut sebagai Hajjatul Akbar, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Dan ini adalah haji pertama Rasulullah, sekaligus juga haji terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Islam secara hukum fikih, kewajiban haji itu hanya satu kali seumur hidup, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hajinya cuma satu kali. Berkaitan tentang umroh, berbeda ya. Umrohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang kehidupan beliau adalah 2 kali. Apa yang mau saya sampaikan? Bahwa ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada haji pertama dan terakhirnya Rasulullah, ketika selesai melaksanakan wukuf di Arafah, pada sore harinya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak ke arah Mina, karena di Mina akan mabit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah khutbah, dan khutbah ini adalah khutbah yang sangat fenomenal. Dikatakan oleh para ulama karena ini adalah merupakan khutbah perpisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setelah khutbah ini beberapa bulan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena khutbah ini disampaikan pada bulan haji, sementara Rasulullah wafatnya pada bulan Rabiul Awal. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah setengah berada di atas punggung unta yang beliau naik yang bernama Al-Quswah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di punggung unta yang bernama Al-Quswah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang sangat panjang. Dan bagian akhir dari khutbah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dan ini nanti oleh sahabat-sahabat dan teman-teman kalau mau dilihat dan dicek, silakan buka di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Kemudian insya Allah juga dalam kitab Sahih Bukhari juga dicantumkan khutbahnya Nabi ini. Sekali juga insya Allah ada dalam kitab sejarah, kitab tarikh namanya Iqdul Farid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bagian akhir dari khutbahnya, Bismillahirrahmanirrahim, saya kutip, mudah-mudahan tidak salah. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun, kullukum min Adam wa Adamu min turabin, inna akramakum indallahi atqakum, laysa lirabin fadlun ala ajamiyin illa bittaqwa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada bagian akhir dari khutbah yang beliau sampaikan itu, Rasulullah dengan tegas menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Para ahli tarikh sepakat bahwa yang hadir pada saat itu
ketika Rasulullah menyampaikan khutbah akhirnya ini, haji khutbah perpisahan ini, setidaknya ada 140.000 jamaah haji yang ikut bersama Rasulullah SAW, para sahabat dan kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Hai manusia, sesungguhnya inna rabbakum wahidun, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian adalah satu, Allah. Wa inna abakum wahidun, dan kakek dan datu ayah moyang kalian atau ayah kalian semuanya adalah satu. Kullukum min Adam, setiap dari diri kalian adalah anak cucu Adam. Wa Adamu min turabin, dan sedangkan Adam itu Allah ciptakan dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Laisa li'arabin fadlun ala ajamin illa bittaqwa. Ala ajamiyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang-orang Arab atas orang-orang ajam atau ajami, atas orang biasa, illa bittaqwa, melainkan ketakwaannya kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dapat kita petik adalah, yang pertama, bahwa beliau mengingatkan tentang tauhid, keesaan Allah, bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Tuhan kita, kaum muslimin, kaum mukminin. Dan ingat bahwa kita ini diciptakan, kita ini dijadikan dari ayah yang sama. Bapak moyang kita adalah Adam alaihissalatu wassalam, dan sedangkan Adam Allah ciptakan dari tanah. Tidak ada yang lebih bertakwa di antara kalian semuanya, kata Rasulullah SAW, melainkan ketakwaannya kepada Allah. Apa yang terjadi pada hari ini? Beberapa perbincangan bahkan yang mengarah kepada perdebatan, dan kemudian perdebatannya menjadi sangat tidak sehat, menjadi tidak cerdas, karena yang satu menggunakan dalil A, yang satu menggunakan dalil B, sampai kemudian terjadilah perdebatan yang sengit, yang lebih mengkhawatirkan lagi kemudian ketika itu menjadi, naudzubillah, menjadi sebuah caci maki. Ini menjadi sangat tidak elok bagi kita semuanya, saudara-saudaraku sekalian, karena bukankah Islam itu adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Islam itu adalah agama yang melepaskan sekat-sekat perbedaan. Tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Tidak ada perbedaan antara yang berkulit hitam dan berkulit putih. Karena semuanya kita ini adalah anak cucu Adam, dari keturunan yang sama, dari manusia yang sama. Oleh karenanya, para sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya sangat berterima kasih atas hadirnya. Dan sebelumnya saya sapa dulu, ada saudaraku Muhammad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, semoga sehat selalu, amin. Kamu Nganjuk ya? Nganjuk Jawa Timur ya? Nganjuk Jawa Timur. Kemudian ada Makci Halimas Jaligobil yang ada di Malaysia. Assalamualaikum Ustaz Zain, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu, Mak. Saya sedang bersama istri saya malam ini juga. Ada Nur Hayati, Allahumma sholli alaihi wasallam, semoga Pak Ustaz selalu, amin. Kemudian ada Awi Siragar, salam sehat Yai. Saya mau tanya kepada Yai, saya pernah bermimpi bersolat kepada sang junjungan Nabi Muhammad SAW. Mohon penjelasannya, mohon maaf melenceng dari tema Yai, terima kasih. Baik, tidak apa-apa. Apapun pertanyaan Anda, apapun yang menjadi kegelisahan Anda, para sahabat-sahabat insya Allah akan saya jawab insya Allah. Jadi yang mau saya jelaskan adalah, jangan sampai kemudian ketika terjadi perbedaan pemahaman, perbedaan pandangan, oh bahwa saya lebih baik dari A, saya lebih baik dari B. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah menciptakan manusia itu pada awal mulanya cuma datuk nenek moyang kita, Adam dan Hawa, cuma berdua saja. Kemudian setelah dikeluarkan dari surga pada hari Jumat, kemudian ditempatkan di bumi, Adam diturunkan di satu kota di anak benua India. Kemudian nenek kita Hawa itu diturunkan di Jeddah, di kurang lebih berapa puluh kilometer dari kota Makkah. Maka hari ini kemudian disebut dengan kota Jeddah atau Jeddah, karena memang di situ nenek kita diturunkan oleh Allah. Dan kalau bagi Anda yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, di sebelahnya padang Arafah itu ada namanya Jabal Rahmah. Nah, di Jabal Rahmah itu bukit pertemuan
itu hanya berapa, mungkin tidak sampai 100 meter kurang lebih ya, terjadi pertemuan antara datuk kita, nenek kita, antara Adam dan Hawa. Kemudian disebut dengan Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Nah setelah itu kemudian keturunan-keturunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadikan kita ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Yang datang ke anak benua Asia jadi bangsa-bangsa Asia, ada yang di Afrika, ada yang di Timur Tengah, ada yang di Eropa dan seterusnya. Semuanya adalah dari datuk nenek moyang yang sama. Nah kemudian yang mau saya tegaskan adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah dari bangsa Arab, tepatnya dari bangsa Quraisy, Arab Quraisy, karena bangsa Arab itu juga banyak kabilahnya. Nah awal mula kedatangan Islam itu ketika Rasulullah SAW memperkenalkan akidah, memperkenalkan tauhid, memperkenalkan Islam sebagai agama, kemudian dengan tuntunan Al-Quran, Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana kehidupan sosial. Salah satu diantaranya adalah Rasulullah menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Sekat-sekat perbedaan yang ada itu kemudian dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang mulai timbul lagi di tengah-tengah kita mempertentangkan kembali antara A, B, C, dan kemudian ada sebagian, oh saya lebih baik, saya lebih hebat, kelompok saya lebih keren, kelompok saya lebih gini dan seterusnya. Kalau kita kembali kepada konsep Al-Quranul Karim yang Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Ada yang mengatakan, oh bahwa enggak, ada hadis yang mengatakan bahwa begini. Ya silakan saja buka hadis saudara. Kita diskusi saja baik-baik. Kita diskusikan karena ini bicara masalah agama. Kita akan membicarakan tentang Rasulullah SAW. Kita akan bicarakan tentang Ahlul Bait. Kita akan membicarakan apa yang selama ini, beberapa minggu terakhir ini menjadi perdebatan. Apakah itu Ibnu Habib, Syarif dan seterusnya. Saya tidak akan masuk kepada bagian silsilah ya. Karena yang bahas masalah silsilahnya sudah ada. Yang saya mau jelaskan adalah bahwa Islam itu sangat menjaga dan menghormati manusia dan kemanusiaan. Jangan sampai karena ada beberapa hadis-hadis tertentu kemudian terjebak. Terjebak kepada apa? Terjebak kepada pemahaman, oh bahwa saya lebih baik. Ada hadisnya begini. Hadis khutbah terakhir Rasulullah SAW itu merupakan sebuah jawaban bahwa kata Nabi, nanti tidak boleh ada lagi saling unggul-unggulan di antara kalian. Yang ngerasa Arab tidak lebih baik daripada orang Ajami. Siapa orang Ajami? Ya di luar orang-orang Arab. Itu disebut dengan Ajami. Ya orang Ajami juga tidak lebih baik dari orang-orang Arab, melainkan ketakwaannya. Nah ini perlu kita garis bawahi. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi belakangan ini menjadi cara bagi kita untuk saling bermusuhan. Terus kalau saya ditanya, Ustadz, apakah Ustadz menghormati Dzurriyyatul Rasul? Sangat. Saya sangat menghormati dan sangat menghargai itu. Ya. Bagaimana cara Ustadz? Cara kita berbeda. Ya. Oh, baik. Assalamualaikum Ki Mukhtarul. Saya lagi live streaming di Aming Kopi ya. Oh ini endorse nampaknya nih. Baik, ada saya Yusuf. Selamat malam Ustaz Zain Musin dan semoga semua tetamu-tetamu Allah semoga kekal sehat dan walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadza min fadli rabbi thayyib. Syukran katsir saudaraku Said Yusuf, sudah lama kita tidak bersua ya. Mudah-mudahan besok lusa dan seterusnya kita dipertemukan. Kemudian yang dari live TikTok siapa? Ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Sofie 80. Sofi, baik. Baik, yang saya mau tegaskan adalah bahwa ada kemudian mempertentangkan apa? Oh enggak. Ini bahwa Habib yang diyakini sebagai Dzurriyyatul Rasul, kalau di Yaman dan sekitarnya biasa disebut Habib.
Di Hijaz biasa dipanggil Syarif. Mesir, Maroko, dan beberapa daerah yang lain biasanya dipanggil dengan Sayyid atau biasa dipanggil Sidi. Kalau di Mesir biasa dipanggil Sidi. Indonesia dipanggil semuanya. Di Indonesia dipanggil semua. Al-Habib Asy-Syarif. Al-Habib Asy-Syarif Sayyid, ya itu terserah ya, sebagai bentuk penghormatan. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah, saya pribadi kalau ditanya Ustaz menghormati, sangat menghormati. Bagaimana cara menghormati? Cara saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman ya. Tapi yang jelas saya sangat memuliakan. Karena tidak mungkin saya ini tidak memuliakan dzurriyyatur Rasul. Bukankah ketika kita salat mesti baca salawat, karena itu rukun, dan setiap kita baca salat bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa bersalawat atas Rasulullah, junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Wa alih. Nah, keluarga besar Rasulullah siapa? Ya kalau memang dari silsilah memang betul-betul sebagai dzurriyyatur Rasul, ya harus kita hormati. Ya. Tetapi kemudian ada juga yang mengomentari saking semangatnya sampai kemudian bukan salah ya, mungkin hanya keliru saja. Dia mengomentari bahwa orang sealim apapun ya, sampai menyebutkan begini, Habib Syarif yang paling bodoh sekalipun, yang pemakai narkoba, yang ahli maksiat sekalipun, lebih mulia dibandingkan dengan alim ulama 70 apa? 70 alim ulama itu masih kalah dibandingkan dengan satu Habib yang ahli maksiat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya mungkin ini patut diinikan. Sebenarnya teksnya itu, teks dari kitab itu, tapi bukan bersumber dari Nabi ya. Itu hanya pendapat ulama. Yang dimaksud begini, Habib yang awam dan orang yang awam, orang biasa yang awam dengan Habib yang awam, itu perbedaannya 60. Habib yang awam sama orang awam. Habib yang awam dulu ya. Habib yang awam dengan yang manusia awam yang lain, perbedaannya 60 derajat. Nah, Habib yang alim sama dengan ulama yang alim bukan Habib, sama perbedaannya juga 60. Bukan Habib yang awam lebih baik dibandingkan dengan ulama di luar Habib, bukan itu maksudnya. Nama kitabnya Qurratul Ain, bukan Qurratul Uyun ya. Bukan Qurratul Uyun ya, tapi Qurratul Ain. Ini hanya mungkin apa ya? Mungkin saking semangatnya saja. Baik. Apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa ya kita harus menghormati. Tetapi yang dihormati pun juga harus mampu menempatkan diri. Bagaimana cara menempatkan diri? Ya tentu membawa pesan dan amanah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan tidak mudah. Pertama tentu sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita harus mencontoh, menteladani setiap perilaku, tindak tanduk, ucapan Nabi. Pernahkah ucapan Nabi itu menyakiti orang? Pernahkah Nabi itu mencaci maki orang? Ya kalau memang Nabi tidak mencaci maki, ya jangan. Kalau Nabi tidak mencaci maki, kenapa kita mencaci maki orang? Terus Nabi mana yang kita ikuti? Kan begitu. Kalau kita berbeda dengan orang lain dan orang lain itu tidak sama dengan kita, ya kita hormati dan kita hargai. Kalau kita mau diskusi, ya diskusi saja secara ilmiah. Saya pikir itu penting karena umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bagaimana kemudian membicarakan sesuatu itu ya harus ilmiah. Ya, itu saja. Saya pikir kalau terjadi perdebatan di sana sini tidak biasa. Kalau nggak ada perdebatan itu bukan Indonesia namanya. Ya, baik. Kemudian sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kok nge-lag ya? Sahabat-sahabat dan saudaraku sekalian dirahmati Allah yang ada di live TikTok, ada yang bertanya? Baik, tadi Awi Siregar bertanya, bermimpi bersalawat kepada Nabi. Yang mau saya sampaikan pertama adalah bahwa ar-ru'yatu shalihah minan nubuwah. Bahwa mimpi yang baik, saudaraku Awi Siregar, ya, saudaraku Awi Siregar,
ar-ru'yatu salihah minan nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah bagian dari kenabian. Karena para nabi juga bermimpi, ya. Bahkan sebagian wahyu yang turun kepada nabi itu adalah melalui mimpi. Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih Ismail alaihissalatu wassalam melalui mimpi. Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam sebelum dikhianati oleh saudaranya melalui mimpi, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagian dari wahyunya adalah melalui mimpi, ya. Lantas bagaimana? Mimpi yang baik itu adalah pertanda kebaikan. Mudah-mudahan dengan mimpi yang baik Allah berikan kebaikan bagi Anda dan kaum muslimin tentunya, ya. Semoga saudara Awi Siregar semakin mengukuhkan rasa cintanya, menumbuhkan semangat cintanya kepada Nabi dengan semakin banyak bersolawat. Kemudian apa kabarnya juga ada Muhammad Arif. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Ada Maras Yusuf Taji. Assalamualaikum juga saudaraku. Baik, sahabat-sahabat dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir malam ini, baik yang ada di live stream Facebook, kemudian yang ada di TikTok. Ada di TikTok, ada pertanyaan lagi? Baik. Kemarin ada juga pertanyaan yang senada, ya. Katanya Habib itu begini-begini. Ya, kalau masalah silsilah, saya tidak akan membicarakan silsilahnya malam ini, ya. Silakan tanya sama yang ahli silsilah, yang biasa baca silsilah. Katanya begini begitu, itu silakan. Kalau saya sendiri bukan tidak tertarik, karena memang kita tidak dalam kaitan membicarakan itu. Yang saya maksudkan adalah bahwa Islam itu sangat menghormati nilai kemanusiaan, dan Islam itu memandang manusia itu setara. Yang membedakan apa? Kata Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat jasad kalian, mau ganteng, mau jelek, mau tinggi, mau pendek, mau mancung, mau pesek, mau putih, mau hitam. Dan Allah tidak semata-mata hanya melihat perilaku dan perbuatan kalian, tapi Allah akan melihat kalian itu secara utuh. Apa yang Allah lihat adalah hati kalian di dalam berbuat itu sendiri. Bahwa perbuatan yang kita lakukan harus berdasarkan kepada hukum-hukum Allah. Jadi kembali lagi pada cerita tadi, ya. Saya jadi teringat dulu ceritanya si Ali Jumu'ah, salah satu ulama Mesir yang masih ada sampai hari ini. Beliau itu bercerita bahwa dulu di Hijaz ya, kata si Ali Jumu'ah, ada salah satu dari keturunan Sayyid. Ya, kalau di Mesir kan saya itu biasa dipanggil Sidi, ya. Ya Sayyidi mungkin seperti itu. Kemudian dipanggil Sidi. Ada melanggar hukum, kemudian diajukan ke pengadilan. Kan ini dari keturunan Sayyid, dari keturunan Rasulullah. Hakim bingung untuk menetapkan itu. Apakah akan dihukum atau tidak? Karena ini melanggar. Nah, maka kemudian diputuskan bahwa Islam itu bersandar kepada syariah. Ya. Jadi bahwa Islam itu bersandar kepada hukum syariah. Artinya siapapun orangnya. Abang asal dari mana? Dari TikTok. Siapapun orangnya. Asal dari mana? Baho Gaming, Bang. Baho Gaming. Baho Gaming TikTok. Abang asal dari mana? Siapa? Baho Gaming. Abang asal dari mana? Oh, abang siapa? Abang, ini. Wah, aku masih muda. Nah, saya dari Pontianak, Pak. Ya. Nah, ya. Kemudian akhirnya diputuskan bahwa siapapun yang melanggar ya harus dihukum. Karena dulu pada masa Rasulullah SAW, dan itu hadis itu sangat masyhur. Hadis ini sangat masyhur. Silakan nanti dibuka dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada seseorang dari Bani Makhzumiyah, seorang perempuan dari Bani Makhzum atau Al-Makhzumiyah. Dia mencuri, tapi kemudian tidak ada satupun yang berani untuk menghukum. Kenapa tidak berani menghukum? Karena perempuan ini dari kalangan terhormat. Perempuan yang mencuri ini dari keluarga terhormat, keluarga mulia. Anggaplah hari ini Raden A, Raden C, Raden B lah. Nggak tahu Raden apa. Yang jelas bukan Pak Raden, ya. Kemudian sahabat ini datang kepada Nabi dan menceritakan itu. Jadi kata Nabi, bagaimana, kenapa nggak dihukum? Karena pelaku pencuri ini ya Rasulullah adalah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu salah satu klan atau kabilah di masyarakat Arab pada masa itu, kelompok terhormat. Apa kata
Apa kata Nabi? Aymullah, demi Allah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nabi SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata beliau? Seandainya Fatimah anakku mencuri, biar aku sendiri yang potong tangannya. Itu Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah tidak sayang kepada? Ini kan baru seandainya. Artinya Nabi memberikan istilah. Artinya Rasulullah memberikan tamsil. Rasulullah memberikan ibarat. Jangankan cuma dia. Anakku sendiri kalau melakukan pelanggaran syariah, biar aku sendiri yang hukum. Jadi ketika berkaitan tentang hukum fikih, ketika berkaitan dengan hukum syariah, siapapun harus mendapatkan had. Siapapun harus mendapat hukuman sesuai dengan tuntunan syariah. Jadi tidak boleh kita menggunakan istilah, oh, dia pengguna ini, tapi dia mulia. Dari mana? Mulia karena nasab, ya silakan dihormati. Tapi kalau dia salah secara hukum syariah, hukum harus ditegakkan. Karena Islam ini adalah agama yang berdiri atas prinsip-prinsip hukum. Atas prinsip-prinsip hukum. Bukan atas prinsip apapun. Ya, saya tidak marah, cuma memang malam ini suara saya agak serak. Ya, agama ini berdiri atas prinsip-prinsip syariah, atas prinsip hukum. Artinya kata Nabi, siapapun yang melakukan kesalahan, siapapun yang berbuat dosa, siapapun yang bermaksiat, ya harus dihukum sesuai dengan hukum. Tidak boleh tebang pilih, kira-kira begitu. Maka ketika kemudian diputuskan cerita tadi itu apa? Akhirnya sang sayyid tadi dihukum. Nah, kemudian yang melaksanakan hukum itu kan dicambuk. Waktu dicambuk itu subhanallah, saking malunya kepada Rasulullah, yang mencambuk ini sambil memukul, sambil mencambuk sayyid tadi, dia mengucapkan samihni ya Rasulullah, samihni ya Rasulullah, samihni ya Rasulullah. Sambil mencambuk orang yang salah ini, sambil mencambuk sayyid ini, dia mengatakan, maafkan saya ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah. Ini menunjukkan hukum tetap ditegakkan, tetapi akhlak dan adab juga harus diperhatikan. Ya, ini penting bagi kita semuanya. Saya pikir teman-teman yang ahli fikih paham itu kok. Ya, bahwa siapapun yang bersalah, kata Nabi, silakan nanti lihat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Ayyumullah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ini Rasul baru mengandaikan, ya, baru mengandaikan saja. Seandainya Fatimah binti Muhammad binti Muhammad ini mencuri, kan tidak mungkin saudaraku, tidak mungkin seperti itu. Tetapi yang Rasulullah ingin sampaikan adalah bahwa yang namanya hukum harus tetap ditegakkan. Yang namanya hukum Allah, ya salah, ya benar, ya benar. Tidak boleh tebang pilih. Nah, dalam hal ini semoga ini bermanfaat. Dan untuk saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh ya, tadi ada salam dari Mak Cikmi. Salam balik untuk istri Umi Kiswa dari Mak Halimah Jali Gobil yang ada di Malaysia. Semoga bila-bila masa kita bisa memberikan tazkirah di Malaysia, Makcik ya. Saya dengan istri pun sudah rindu sangat ke Malaysia ni. Lama kita tidak datang ke Malaysia. Dalam beberapa bulan terakhir ini kita masih belum sempat karena ada kegiatan yang sama Makcik ya. Baik sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala di live streaming Facebook dan TikTok. Ini ada pertanyaan enggak nih di TikTok? Oh, baik. Baik sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di live TikTok, terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk bisa hadir malam hari ini. Semoga kebersamaan kita senantiasa berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, temanku tercinta yang ada dimanapun saja, semoga kesempatan berbahagia ini memberikan nilai manfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf, oh ya, ada pertanyaan kemarin, saya udah janji untuk buatkan video, tapi saya lupa saudaraku ya. Tapi malam ini saya mau jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana tata caranya salat sunat taubah? Udah lama saya janji untuk buatkan video, tapi memang atas ini ya, atas kelalaian saya, kealpaan saya mohon maaf. Bahwa salat sunat taubah itu sebagaimana yang disepakati oleh 4 ulama madhab, bahwa
Salat taubah itu adalah sunnah. Bagaimana tata caranya? Sebenarnya tata caranya sama dengan salat sunat yang lain, ya. Dikerjakan 2 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat. Niatnya seperti apa? Usolli sunnat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Pelaksanaannya sama. Usollinya sama, tapi yang membedakan adalah usolli sunnat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Bacanya sama. Pertama baca iftitah, kemudian Al-Fatihah, dan kemudian di ayat yang pertama baca surah Al-Kafirun. Kemudian pada waktu ruku diganti bacanya bukan subhana rabbiyal azimi, tapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Kemudian nanti sujud juga sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, nanti sujud kedua juga sama. Nah, kemudian nanti ya, setelah selesai salam 2 rakaat 1 salam, lepas salam beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Ya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya ulangi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Kemudian ditambah lagi dengan istighfar yang lain. Kalau nanti sudah selesai, ulangi lagi 2 rakaat lagi dengan niat yang sama. Oh ya, di rakaat yang kedua atau rakaat terakhir, selepas baca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, ya. Salat sunat taubah, ya. Itu saja caranya. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan di Facebook? Oh ya. Baik. Yang di kenapa Islam musuh Kristen katanya? Hah? Kenapa Islam musuh Kristen? Bakau gaming. Ah ya. Baik saudaraku, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Dan Anda menggunakan kata Kristen. Sebenarnya awal mula kata Kristen itu tidak ada. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kristen itu sebenarnya dulu asal mula yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam disebut sebagai Nasrani. Ya, agama Nasrani. Kenapa disebut dengan Nasrani? Ada yang mengatakan karena terambil dari tempat di mana Isa itu pernah memulai dakwahnya menyebarkan agama tauhid dari satu kota kecil yang bernama Nasirah. Nah, kemudian Nasirah ini di dalam bahasa Ibrani biasa disebut dengan Nazaret. Jadi Nazaret. Nah, saya potong saja karena kita tidak sedang membicarakan sejarahnya. Itu saja ya. Jadi, kenapa terjadi? Nggak ada satu agama di dunia ini yang mengajarkan permusuhan. Ya, tidak ada. Apa yang melatar belakangi kemudian kita ini saling bermusuhan? Quran itu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahudu wal ladzina asyraku. Sungguh tampak jelas begitu kerasnya permusuhan mereka terhadap umat Islam. Siapa? Orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Tapi ketika Allah menggunakan kata Nasrani, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu qalu inna nasara. Akan tetapi, kata Allah, dan kalian akan mendapatkan persahabatan yang dekat kepada kaum muslimin itu adalah orang-orang yang menamakan dirinya sebagai qalu inna nasara, yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Nah, ketika Islam itu dibawa oleh Nabi SAW turun di kota Makkah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena memang pada asal mulanya agama Nasrani yang dibawa oleh Isa AS adalah agama tauhid. Yang kata Isa mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Mungkin kalau dalam bahasanya Isa seperti Mesima Yisrael Adna Iloh Inu Ilah Ikhud, kira-kira begitu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani Sema Yisrael,
Isma' ya Israel. Kalau dalam bahasa Arab mungkin seperti itu. Dengarkan oleh kalian wahai Bani Israel, sembahlah dia. Menggunakan kata adun. Siapa adun? Adon itu di dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai Tuhan, sebagai Nabi pembawa kabar gembira, Adon, yang mengajarkan iluh ikhud. Karena dalam bahasa Ibrani Allah itu atau Tuhan itu bisa bermakna iluh, ilohim atau ilah. Nah, kenapa sekarang jadi permusuhan? Konflik terbesarnya dimulai ketika interpretasi terhadap nilai-nilai ketauhidan itu berbeda. Isa mengajarkan bagaimana menyembah Allah. Tapi setelah itu sesuai dengan imannya kita Muslim, umat Islam, ternyata sepeninggal Isa mereka berkhianat terhadap ajaran Isa. Kan seperti itu kalau dalam konteks keislaman. Apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi adalah sudut pandangnya terhadap kenabian. Islam memandang bahwa Isa itu sebagai nabi, tetapi Nasrani memandangnya sebagai oknum Tuhan. Islam sangat meyakini dan mengagungkan serta memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir, yang dikabarkan oleh Isa bin Maryam yang disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bahwa kata Isa nanti akan datang setelahku seorang Nabi yang bernama Ahmad. Ternyata pengikut yang di belakangnya mengatakan, oh enggak, yang disebut oleh Isa itu Ahmad, yang ini Muhammad. Ahmad itu pemberian Allah langsung, sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nama pemberian dari datuknya Abdul Muthalib. Ya. Nah, latar belakang ini semakin lama semakin meruncing. Islam memandang Isa itu sebagai nabi, bahkan masuk sebagai ulul azmi, nabi yang sangat mulia derajatnya di sisi Allah. Mulai itu dari Ibrahim, ya, Musa, ada Nuh. Ya, saya mulai dari Nuh. Kalau dalam Injil disebut dengan Noah, Quran menyebutnya Nuh. Ibrahim dalam Quran disebut sebagai Abraham. Kemudian ada Musa yang disebut dengan Moses dalam Injil. Kemudian Isa di dalam Quran. Kemudian di Injil disebutnya sebagai Yesus. Kemudian yang terakhir adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 ulul azmi ini, salah satunya Nabi Isa. Hingga kemudian dibumbuilah berbagai macam kepentingan-kepentingan, sampai kemudian terjadilah permusuhan. Ya, siapa yang merecoki ini? Banyak kalau mau dijelaskan. Yang jelas umat Islam memandang Isa alaihi salatu wassalam itu sebagai nabi, dan ibunya adalah wanita mulia yang bernama Maryam. Karena datuknya Isa yang bernama Imran juga manusia mulia, menjadi nama surah Ali Imran atau keluarga mulianya Imran. Jadi Islam memandang Isa sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian di belakang hari kaum Kristiani tidak pernah mengimani kenabian Muhammad SAW. Seperti itu. Sebenarnya tidak permusuhan, cuma intrik-intrik di belakangnya yang menyebabkan kita ini bermusuhan sampai pada puncaknya. Sejarah panjangnya kurang lebih 2 abad, 200 tahun lamanya terjadi perang salib. Ya. Kenapa disebut perang salib? Karena di pihak kaum Kristen menggunakan simbol kekristenannya dengan menggunakan salib, maka disebut dengan perang salib. Nah, umat Islam menyebutnya itu sebagai jihad fisabilillah atau sabil. Itu ya. Jadi sama-sama meyakini itu sebagai perang suci. Islam menyebutnya jihad,
Sementara yang di sebelah sana, yang Kristen, menyebutnya sebagai jalan salib. Maka kemudian dikenal dengan The Crusade, perang salib. Kata Bang Baik. Gaming, bermusuh Pak, jelas di At-Taubah ayat 123. Kenapa? Bang Gaming, bermusuh Pak, jelas di At-Taubah ayat 123. Iya, bermusuh itu bukan karena tanpa sebab. Ya, bukan karena tanpa sebab. Bermusuh dalam arti berbeda keyakinan itu pasti. Tetapi kemudian dalam konteks iman, kita kan melihat jelas ketika Allah mengatakan, ketika Rasulullah SAW hidup di kota Makkah melalui paman Nabi, walaupun bukan Yahudi, paman Nabi ya, Abu Talib. Tetapi paman Nabi ini kan diutus oleh orang-orang masa itu, yang Allah sebutkan, karena sebagaimana yang saya bacakan tadi, saudara, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Siapa? Al-Yahud wal ladzina asyraku. Orang Yahud. Nah, sementara persahabatan yang agak dekat, persahabatan dalam konteks kemanusiaan yang dekat, itu orang-orang Nasrani. Seperti itu ya. Jadi kalau persoalan iman ya tetap kita nggak bisa disatukan. Nggak bisa disatukan antara Islam dengan di luar Islam, nggak bisa ya. Tetapi dalam hubungan kemanusiaan ya, namanya sama manusia, mungkin kita bisa menjaga batas-batas ya, batas keyakinan ya keyakinan, kemanusiaan ya kemanusiaan ya, seperti itu. Wallahu a'lam bimuradi. Baik sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian yang hadir di channel ini, terima kasih atas waktunya. Sudah berapa menit kita ini? Saya ada pertanyaan lagi? 42 menit. Ya, 42 menit. Kemarin ada yang tanya itu masalah sejarah. Sejarah apa? Sejarah nabi-nabi terdahulu itu kan dalam kitab Al-Quran. Dapatnya dari mana kalau tidak ngopi dari Injil atau kitab-kitab sebelumnya? Maka kata Rasulullah SAW, tidak semua apa yang dibicarakan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani itu benar semua, tapi juga tidak salah semua. Ya. Belum tentu benar semua, tapi tidak salah semua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sahabat-sahabat yang sebelumnya itu Yahudi, ada yang sebelumnya itu Nasrani, kan seperti itu ya, yang kemudian masuk Islam. Apakah kemudian semuanya ditelan mentah-mentah oleh sahabat-sahabat Nabi? Enggak, karena di situ ada sahabat Nabi yang sangat ahli, yang dulunya adalah Yahudi, namanya Ka'ab al-Akhbar. Nah, sahabat Nabi yang bernama Ka'ab ini sangat paham tentang sejarah-sejarah masa lalu. Ya, dari mana sahabat mendapatkan? Rata-rata sahabat itu pasti mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Sejarah nabi-nabi terdahulu itu mendengar dari Nabi, karena Nabi itu Allah berikan pengetahuan yang sangat luas di dalamnya. Karena memang Al-Quran menyebutkan bahwa tidak semua Nabi itu diceritakan oleh Allah di dalam Quran. Kalau diceritakan semua, tidak sanggup. Maksudnya apa? Tidak sanggup kita bacanya. Ya kan? Ratusan ribu Nabi itu. Ratusan ribu Nabi. 124 ribu Nabi, 313 Rasul. Dan diantaranya ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Bolehkah saya mengimani semuanya? Ya, yang tidak tahu, yang kita ketahui, yang kita ketahui itu adalah hak Allah. Tapi mengimani apa yang memang sudah diceritakan atau yang tidak diceritakan, baik kita mengetahui atau tidak, yang jelas kita wajib mengimaninya. Ya, masalah tahu atau enggak itu bukan kewajiban, tapi mengimaninya itu penting. Ya, yang wajib bagi kita kan hanya 25 Nabi dan Rasul. Sementara di luar itu kita tidak punya kewajiban untuk mengetahuinya, tapi mengimaninya penting. Ya. Karena Nabi juga punya sahabat-sahabat yang memang ahli tarikh, sahabat-sahabat yang ahli sejarah. Tapi semuanya nanti kemudian dikonfirmasi kepada Nabi. Betulkah Nabi? Nah, maka kemudian sering kita temukan di beberapa pelajaran-pelajaran tertentu, sering kita menemukan Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Kisah-kisah yang diceritakan yang bersumber dari Bani Israel. Tapi kan tidak semuanya kita terima, tapi tidak semuanya juga kita tolak. Karena ada sebagian memang ceritanya itu benar. Termasuklah riwayat tentang Sam'un al-Ghazi. Walaupun ini riwayatnya Sam'un al-Ghazi
kemudian Nabi Jurjis yang sering menjadi kontroversi, ada namanya Armia, ada Daniel. Yang paling banyak diceritakan di dunia Islam itu kan Khidir. Saya tidak akan bahas itu ya, karena itu lebih spesifik ya. Nah, dalam konteks ini sumbernya dari mana? Dari Israel. Tidak semuanya yang disampaikan dari Bani Israel itu salah semua ya, tidak semuanya juga betul. Nah, maka dalam hari ini kalau memang kita memahami ilmunya, tentu yang harus bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah yang paling paham dalam ini. Dari mana Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Tentu sahabat. Nah, ya. Nah, ini hati-hati sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian. Mengimaninya itu penting, tetapi mengetahui nabi-nabi selain dari yang 25 kita tidak punya kewajiban itu. Ya, yang paling penting adalah mengimaninya. Baik, ada lagi? Tidak ada. Tidak ada lagi ya? Ada yang di DM itu lupa pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ada yang di DM TikTok. Bukan TikTok. DM di TikTok Pak. Oh gitu ya. Oh iya, baik sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, karena memang ini udah jam berapa gitu? Jam 9. Terima kasih bagi sahabat-sahabat di Facebook. Perlu saya sampaikan kembali bahwa beberapa bulan belakangan ini mungkin banyak sahabat-sahabat di Facebook tidak bisa mengakses, tidak ada notifikasi, padahal setiap hari kita update video itu setidaknya 3 kali ya. Pagi jam berapa? Jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang, jam 6 sore, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 pagi itu sudah terjadwal. Tapi mohon maaf, memang ada sebagian yang tidak menerima notifikasi langsung karena memang Ada yang apa pertanyaannya? jangan di Apa pertanyaannya bang? Tak ada tuh di atas. Di atas kursi. Apa bang? Apa pertanyaannya? izin Pak. Hah? Izin Pak. Itu tapi Nabi Muhammad ganti yang itu. pada jelas Pak, surga apa di mana? Belum ada tahu. Nabi meninggal, Quran tidak menjelaskan. Nggak mungkin. Bahwa Apa namanya? Pertanyaan apa? Nabi Muhammad jelas Pak di surga apa di mana? Belum ada yang tahu. Nabi meninggal, Quran tidak dijelaskan. Baik. Baik. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun pertanyaannya agak kurang jelas, tapi setidaknya saya tangkap gitu. Bahwa bagian dari iman kepada Allah itu adalah mempercayai al-wa'd wal wa'id. Apa itu? Janji baik dari Allah, balasan baik dan balasan terburuk. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal salih mesti akan masuk surga. Terus pertanyaannya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan itu surga di mana. Sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib. Kenapa gaib? Apakah kita akan mengatakan surga itu di bumi? Apakah kita akan mengatakan surga itu di langit? Karena pada akhir masa nanti alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah. Bumi ini hancur, langit itu hancur, semua planet-planet itu hancur. Jadi kalau langit itu kan karena ada bumi. Langit itu karena ada bumi. Wah, ada langit itu di atas. Kan tidak mungkin kita mengatakan langit itu di bawah. Nah, ketika semesta itu sudah hancur, berarti peradaban sudah tidak ada. Tinggal sekarang adalah bagaimana kembali kepada Allah. Yang Allah sebutkan bahwa surga itu wa yudkhilul mu'minina jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Al-Quran tidak menjelaskan tempat. Ya. Kalau kita harus menyebutkan bahwa surga itu di bumi, nanti bumi itu musnah. Kalau disebutkan di langit, langit juga hancur. Semuanya musnah, tidak ada lagi peradaban ini. Yang Allah ganti dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak akan tahu, dan itu adalah rahasia Allah. Ya. Kita diberikan kewajiban oleh Allah untuk meyakini itu. Ada orang yang tidak percaya, itu hak mereka untuk tidak percaya.
hak mereka untuk tidak percaya. Maka sekarang sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang tidak percaya kepada agama, yang menamakan dirinya sebagai agnostik. Nah, itu haknya manusia, karena Allah memberikan kehendak bebas. Mereka beriman nggak beriman kan bagi Allah tidak persoalan. Tapi setiap manusia yang beriman mesti mengimani itu, mempercayai dan meyakini itu. Apakah ini menjadi doktrin? Oh enggak, Islam itu bukan agama doktrinal. Apakah ini menjadi doktrin? Enggak, Islam bukan agama yang doktrinal. Islam tidak mendoktrin pengikutnya untuk mempercayai dan meyakini sesuatu itu harus yakin. Enggak yakin enggak masalah, gitu kan. Enggak mempercayai itu enggak masalah dalam Quran. Karena bagi kita seorang yang beriman, tentu setiap segala apapun yang sudah Allah jelaskan kepada nabinya Muhammad SAW di dalam Quran itu menjadi kewajiban untuk mengimani dan meyakini itu. Nah, bagaimana batas keyakinan? Di sinilah iman itu menjadi sangat berperan aktif. Maka ilmu pengetahuan tentang agama itu menjadi keharusan. Al-aslu al-ilm. Pokok dari setiap perkara itu adalah ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari mana? Bersumber dari Quran dan As-Sunnah. Quran dan As-Sunnah kita tidak bisa baca, cuma bisa baca itu. Ada penjelasannya. Siapa yang menjelaskan? Ulama setelahnya. Kita tidak hidup bersama Nabi hari ini. Tapi Nabi punya murid. Dan itu adalah sahabat. Sahabat wafat. Sahabat meninggalkan murid namanya tabi'in. Runutannya jelas. Tabi'in wafat, punya murid namanya tabi'in. Sampai hari ini. Dan semuanya tercatat dengan jelas. Dan tidak satu huruf pun dari Al-Quran itu berubah dari zaman Rasul SAW. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Semuanya baik-baik saja. Karena Allah itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah itu sudah mengatakan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Setiap apapun yang Allah tetapkan di dalam Quran tidak akan berubah. Tidak berubah dari dulu sampai hari ini. Teksnya tidak berubah, tulisannya satu huruf pun tidak berubah. Nah, cuma pemaknaan hukum-hukumnya itu menjadi perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan? Nah, di antara para Nabi menyampaikan begini, kemudian pada posisi sahabat terjadi perbedaan. Kenapa jadi perbedaan? Karena memahami ayat Quran, memahami teks Quran itu tidak semudah yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Harus ada ilmunya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Salam dari Sultra. Oh, subhanallah, sama-sama saudaraku, Sulawesi Tenggara ya. Sultra itu Sulawesi? Tenggara. Masa Sulawesi Sumatera? Tenggara. Sulut. Kalau ini Sumit. Sumut. Nama Sungut ya. Tenggara. Sultra, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu Kendari ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan insya Allah lain masa kita akan bertemu kembali. Dan pada malam ini saya mohon maaf, mungkin ada kalimat-kalimat saya yang agak kurang berkenan, bahasa-bahasa saya yang kurang sopan dari pokok bahasan kita yang sudah dari awal, dan kurang lebih 50 menit ya. 50 menit waktu kita bersama, saya beserta istri Umi Kizwa, anak bungsu saya Bang Aidan. Ada lagi? Kita mengirim mawar. Oh, terima kasih. Ada rekening enggak? Ada kirim rekening enggak? Terima kasih untuk sahabat-sahabat dan teman sekalian yang dirahmati Allah. Saya ulangi lagi bahwa beberapa bulan terakhir ini memang channel kita ini bermasalah dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya setiap hari itu tim kita sudah mengupload 3 kali, pagi jam 6, jam 12 siang dan jam 6 sore. Di semua lini ya. Ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok, Instagram, Twitter, Snack Video, semua. Hello. Oh iya, di Hello ada. Oh, Hello ada ya. Dailymotion. Kurang paham saya. Dailymotion semuanya sudah ada. Nah, tinggal. Oh, ada yang bilang, oh saya nggak punya notif, Ustaz, nggak dapat notif. Iya, itu problemnya di situ. Tapi alhamdulillah mulai dari kemarin notif itu sudah mulai muncul kembali, sudah mulai agak terjadi perbaikan. Entah dosa apa saya. Saya juga kurang paham. Terima kasih. Saya Zen Mosin.
mohon pamit dan undur diri beserta Bung Fahad. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.